and I think to myself, what a wonderful world. Setelah semua kejadian mengerikan yang terjadi di film Insidious Chapter 3, kita tahu kalau Alice Rayner akhirnya berani kembali menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan dunia arwah. Tapi siapa sangka, keputusan itu malah membuka kembali luka lama yang selama ini dia coba lupakan. Sebuah telepon misterius datang dari seorang pria yang mengaku rumahnya dihantui. Awalnya Alice mengira ini hanya panggilan biasa, seperti kasus sebelumnya yang pernah dia tangani. Tapi ketika pria itu menyebutkan alamat rumahnya, Alice langsung terdiam. Karena ternyata rumah itu adalah rumah masa kecilnya sendiri. Tempat di mana semuanya bermula. Tempat ibunya tewas dan tempat Alice secara tidak sengaja membebaskan salah satu iblis paling berbahaya yang pernah ada. Yaitu iblis dengan jari-jari berbentuk kunci. Atau biasa disebut dengan Key-Face Demon. Inilah kisah tentang bagaimana masa lalu Alice kembali menghantuinya, sekaligus membuka rahasia besar di balik Insidious Universe. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan memperlihatkan masa kecil Alice Rayner pada tahun 1953. Waktu itu Alice tinggal di daerah Five Keys, New Mexico, bersama kedua orang tuanya yang bernama Audrey Rayner dan ayahnya Gerald Rayner, serta ada juga adik laki-lakinya yang bernama Christian. Sejak kecil, Alice sudah punya kemampuan istimewa, di mana dia bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi sayangnya, ayahnya tidak suka dengan kemampuan itu. Bukan karena benci, tapi lebih karena takut terhadap apa yang bisa dilakukan oleh Alice. You believe you. I do. He doesn't understand. Just keep it between us from now on, okay? Suatu malam ketika Alice dan adiknya Christian belum tidur, Alice melihat sosok roh kecil yang bersembunyi di dalam lemari bajunya. Dengan rasa penasaran, Alice perlahan mendekat dan mencoba mengajak makhluk kecil itu keluar. You made all the mess, didn't you? Melihat tingkah kakaknya, Christian merasa ketakutan. Dia berusaha memanggil ibunya dengan cara meniup peluit yang selalu tergantung di lehernya. Peluit itu diberikan oleh sang ibu agar mereka bisa saling memanggil saat keadaan bahaya. Tapi anehnya peluit itu tiba-tiba menghilang. Saat itulah sosok makhluk menyeramkan dengan wajah oranye aneh muncul dari kegelapan. Makhluk itu meniup peluit yang tadi menghilang, membuat Christian ketakutan bukan main dan berteriak sekencang mungkin. They won't hurt you. Ayah mereka langsung datang ke kamar. Dia menatap Alice dengan tatapan marah dan bertanya, "Apakah kau melihat hantu lagi?" Karena tidak bisa berbohong, Alice pun akhirnya mengangguk. Sayangnya, kejujuran itu justru membuat sang ayah jadi emosi. Dia pun kembali menghukum Alice. Gerald yang memang tidak suka dengan kemampuan putrinya, langsung memukul Alice kecil tanpa ampun. Dia bahkan menyeret Alice ke ruang bawah tanah dan menguncinya di dalam sana sendirian. Alice yang masih kecil hanya bisa menangis dan memohon agar ayahnya mau membukakan pintu. Tapi ternyata ayahnya tidak merespon. Dia pun akhirnya pasrah. Who is that? Tidak lama kemudian Alice mendengar suara seorang anak kecil yang memanggilnya dengan pelan. Seolah-olah berasal dari sudut ruangan. Suara itu menuntunnya untuk mendekat ke sebuah pintu merah yang ada di sana. Karena penasaran, Alice perlahan berjalan menuju ke arah pintu tersebut. Suara misterius tadi terus membujuknya untuk membuka pintu merah tersebut.
tanpa tahu apa yang menunggunya di balik sana. Alice pun akhirnya menuruti suara tersebut dan membuka pintu merah itu lebar-lebar. Begitu pintu itu terbuka, dari balik kegelapan muncullah sosok menyeramkan dengan jari-jari berbentuk kunci. Makhluk yang kelak dikenal sebagai Kifis, iblis dari dunia lain. Makhluk itu pun langsung merasuki tubuh Alice kecil. Di waktu yang bersamaan, Audrey, ibunya Alice yang belum tidur di kamarnya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa ada hal buruk yang sedang terjadi kepada putrinya. Tanpa pikir panjang, Audrey pun segera menuju ke ruang bawah tanah untuk memeriksa Alice. Namun saat sampai di sana, dia menemukan Alice hanya berdiri diam, seperti tidak sadar. Tiba-tiba salah satu kabel di ruangan itu pun bergerak sendiri, melilit leher Audrey dengan kuat hingga dia tidak bisa bernafas. Audrey berusaha melepaskan dirinya, tapi semua itu sia-sia. Hingga akhirnya dia pun tewas di depan mata Alice kecil. I'm sorry. Tepat setelah itu, Alice terbangun dari mimpi buruknya. Namun mimpi itu bukan sekedar mimpi biasa, di mana itu adalah kenangan masa kecilnya yang suram. Pertanda bahwa masa lalu yang dia coba lupakan kini mulai memanggil kembali. Masa kecil yang penuh trauma membuat Alice tidak pernah bisa melupakan kejadian mengerikan itu. Sampai sekarang dia masih diliputi rasa bersalah dan ketakutan yang belum menghilang. Dealing with those pesky That was a real problem before. and the lights. Tidak lama kemudian, Alice menerima telepon dari seorang pria bernama Ted Garza. Pria itu meminta bantuannya untuk mengusir hantu yang sering mengganggunya di rumah. Tapi saat Alice menanyakan alamatnya, dia pun langsung dibuat terkejut. Karena rumah yang dimaksud Ted ternyata adalah rumah lamanya sendiri. Tempat semua kejadian mengerikan itu dulu pernah terjadi. Alice sempat ragu untuk menerima permintaan tersebut. Dia tahu kembali ke rumah itu berarti harus menghadapi masa lalunya yang paling gelap. Tapi di sisi lain ada bagian di dalam dirinya yang merasa harus menyelesaikan apa yang belum selesai di sana. Pada malam harinya, Alice pun menceritakan semuanya pada kedua rekannya, yaitu Specs dan Tucker, tentang masa lalu dan rumah yang penuh rahasia itu. Alice lalu bercerita bahwa sejak kecil ayahnya sangat membenci kemampuan yang dia miliki. Sementara ibunya tewas di rumah lama mereka karena makhluk jahat yang dulu tanpa sengaja Alice bebaskan. And it will hurt the ones I love to get to me. Hal itu pun membuat Alice merasa bingung dan ragu. Apakah dia harus kembali ke rumah itu atau tidak? Namun setelah berpikir panjang, Alice akhirnya memutuskan untuk membantu Ted Garza, sekaligus menghadapi masa lalunya sendiri. We have to come with you now. 200 for the... Keesokan harinya, Alice bersama Specs dan Tucker berangkat menuju ke rumah Ted di New Mexico. Sesampainya di sana, suasana rumah itu langsung terasa dingin dan aneh, seolah waktu berhenti sejak kejadian dulu. Alice mulai berkeliling, mencoba mengingat masa kecilnya di setiap sudut rumah. Sementara itu, Specs dan Tucker menyiapkan peralatan. Mereka memasang alat perekam suara dan kamera di tubuh Alice untuk merekam setiap aktivitas supranatural yang mungkin terjadi. Setelah semua siap, Specs dan Tucker memantau dari mobil. Alice kemudian masuk ke kamar masa kecilnya, tempat di mana banyak kenangan dan juga trauma tersimpan. Dia menemukan peluit milik adiknya, yaitu Christian, yang dulu hilang ketika mereka masih kecil. Safe now. Saat terus berkeliling di dalam rumah, Alice mulai merasakan kehadiran seseorang yang seolah terus mengawasinya. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya mengikuti bisikan dan bayangan yang menuntunnya menuju ke sebuah sudut rumah. Lalu tiba-tiba, ada sosok hantu wanita muncul di hadapannya dan mengambil peluit yang baru saja ditemukan Alice. Sebelum menghilang, hantu itu sempat berbisik agar Alice menyelamatkan seseorang. Alice hanya bisa terdiam, bingung dengan maksud dari pesan tersebut.
Teriakannya membuat Specs dan Tucker segera berlari masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaannya. Alice lalu menceritakan bahwa dia baru saja melihat hantu wanita yang sama seperti yang pernah dia lihat saat dia masih berumur 16 tahun. Dari situ Alice kembali teringat pada masa lalunya dan mulai mengalami kilas balik ke kejadian mengerikan di masa remajanya. Saat Alice berusia 16 tahun, hidupnya semakin berat. Sang ayah yang keras dan kejam terus menghukumnya setiap kali Alice mengaku melihat makhluk dari dunia lain. Hello. See my brother. He doesn't believe that you're here. Christian! There's no one in there. Asked for it. Karena tak tahan lagi, Alice akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah, meninggalkan sang ayah dan juga adik laki-lakinya, yaitu Christian. Setelah kilas balik itu, Alice menenangkan diri dan memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya keesokan hari. Singkat cerita, keesokan paginya sebelum memulai penyelidikan, Alice, Specs, dan Tucker mampir ke sebuah restoran kecil yang dulu sering Alice kunjungi bersama adiknya. Tak disangka di tempat itu Alice bertemu kembali dengan Christian, yang kini sudah dewasa dan memiliki 2 anak perempuan bernama Imogen dan Melissa. Namun pertemuan itu tidak berjalan manis. Saat melihat Alice, Christian tampak marah. Dia menuduh Alice telah meninggalkannya begitu saja di rumah dulu. Meski Alice mencoba menjelaskan, Christian masih terbawa emosi memilih pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Melissa menghampiri Alice dan meminta maaf atas sikap ayahnya. Alice pun hanya bisa tersenyum, lalu menunjukkan foto peluit lama milik Christian dan meminta Melissa untuk memperlihatkannya kepada sang ayah. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun melanjutkan penyelidikan di rumah itu. Tucker dan Alice mulai memeriksa setiap ruangan menggunakan alat pelacak aktivitas goib. Sementara Specs tetap di mobil untuk memantau lewat kamera. Saat berkeliling, Alice kembali merasakan kehadiran hantu wanita yang semalam dia temui. Roh itu tampak menuntunnya menuju ruang bawah tanah, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Ketika Alice menelusuri petunjuk itu, dia menyadari ada ruang rahasia tersembunyi di balik dinding. Dengan sedikit usaha, dia pun berhasil menemukan pintu masuknya. Namun yang membuatnya terkejut, bukan hantu yang dia temukan di sana, melainkan seorang wanita hidup-hidup yang dikurung di dalam ruangan itu. Belum sempat Alice bereaksi, Ted Garza tiba-tiba muncul sambil membawa senjata. Dengan wajah dingin, dia mengaku bahwa dialah yang telah mengurung wanita itu selama ini. Sementara itu, dari mobil, Specs yang menyadari ada yang tidak beres, dia pun langsung berlari masuk ke rumah untuk mencari Alice dan Tucker. Saat menyadari bahwa Specs sedang menuju ke rumah, Ted Garza pun memutuskan untuk menghalangi terlebih dahulu. Dia berniat ingin membunuh Specs, sementara Alice dan Tucker akan dikurung di ruang rahasia. Ted mencoba menyerang Specs, tapi dengan kecerdikan dan ketenangannya, Specs berhasil mengalahkan Ted. Specs. Tak lama setelah itu, polisi pun datang dan mengamankan rumah tersebut, termasuk wanita yang selama ini dikurung oleh Ted. Keesokan harinya, Alice diminta memberikan keterangan kepada polisi terkait kasus Ted Garza. Namun saat memberikan keterangan, Alice merasakan sesuatu yang janggal, di mana ada hal buruk yang sedang terjadi di rumah lamanya. Tanpa menunggu lebih lama, dia pun segera kembali ke rumah itu. Di sisi lain, Christian dan kedua anaknya datang ke rumah untuk mencari peluit yang hilang. Mereka pun berpencar agar pencarian lebih cepat. Saat Melissa sedang mencari, dia pun mendengar suara seolah-olah ayahnya memanggil dari ruang bawah tanah. Dad? Tanpa ragu, Melissa pun langsung menuju ke arah suara tersebut. Namun sesaatnya sampai di sana, dia tidak menemukan sang ayah. Dan tiba-tiba Melissa pun diserang oleh iblis yang dulu pernah dilepas Alice. Makhluk mengerikan yang selama ini menghantui rumah tersebut.
Iblis itu terlihat sangat menakutkan, dengan jari-jari berbentuk kunci yang bisa mengikat dan mengendalikan korbannya. Makhluk mengerikan itu mulai mendekati Melissa. Dengan satu gerakan, jari-jari kunci itu membuat Melissa kehilangan suaranya. Dan yang lebih mengerikan lagi, iblis itu mengambil jiwanya, membuat tubuh Melissa terjatuh dalam keadaan koma. Tak lama kemudian, Alice datang untuk menolong Melissa, yang saat itu terikat dengan rantai di ruang bawah tanah. Dengan cepat, Alice pun membawa Melissa keluar dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di sana, Imogen bertanya pada Alice bagaimana dia bisa tahu bahwa Melissa sedang dalam bahaya. Alice pun menjelaskan dengan tenang bahwa ada iblis jahat yang sedang berkeliaran di rumah lamanya, dan yang tanpa sengaja melepaskan iblis-iblis itu adalah dirinya sendiri. Iblis itulah yang selama ini mempengaruhi Ted Garza untuk melakukan kejahatan mengerikan. Kini iblis itu juga mengambil jiwa Melissa. Melihat hal ini, Alice memutuskan untuk menyelamatkan jiwa Melissa dan menghadapi makhluk jahat yang dulu dia lepaskan. Saat persiapan, Imogen memberitahu Alice bahwa dia juga bisa melihat makhluk supranatural, sama seperti Alice. Namun ayahnya, Christian, tidak suka dengan kemampuan itu dan ingin Imogen menjauh dari dunia goib. Meski begitu, Imogen bersikeras ikut bersama Alice untuk membantunya menyelamatkan Melissa. Di malam hari, misi pun dimulai. Mereka membagi tugas. Specs dan Imogen mencari Injil di lantai atas, sementara Alice dan Tucker turun ke ruang bawah tanah. She wants me to. Tucker pun mencoba mengambil benda tersebut. Namun yang dia temukan hanyalah baju tidur wanita. Meski terlihat biasa, benda itu ternyata memiliki peran penting dalam mengungkap rahasia rumah dan menghadapi iblis yang mengancam Melissa. Saat Alice menyentuh baju tidur wanita itu, dia tiba-tiba mendapat penglihatan masa lalu. Wanita itu ternyata bernama Anna, yang dulu dikurung oleh Gerald, ayahnya Alice. Alice teringat saat dia masih kecil, dia pernah melihat wanita itu di ruang cuci pakaian. Waktu itu Anna masih hidup, tapi akhirnya dia dibunuh dengan kejam oleh Gerald. There's no one here. Rasa bersalah pun membanjiri Alice karena dia tidak bisa menyelamatkan Anna pada saat itu. Dorongan nalurinya membuat Alice mencoba masuk ke lorong tersembunyi di balik kipas langit-langit. Di sana dia menemukan koper yang berisi tengkorak Anna. Namun yang mengejutkan, ternyata banyak koper lain yang berisi tengkorak wanita muda. Dan diketahui ternyata ayahnya selama ini telah mengurung dan membunuh banyak wanita muda di ruang bawah tanah, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ted Garza. Semua kekejaman itu terjadi karena mereka dikendalikan oleh iblis Keyface, yang sebelumnya dilepaskan oleh Alice sendiri. Saat Alice sedang membuka koper-koper yang ada di lorong tersembunyi, dia tiba-tiba terperangkap oleh iblis Keyface. Jiwa Alice terperangkap di dalam The Further, dunia roh yang menakutkan dan penuh bahaya. No matter what your daddy says, you have to go on doing what you do. He said I'm more powerful. He says he won. He says he'll do anything to get me. Sementara itu, Tucker segera mengamankan tubuh Alice di dunia nyata agar tetap aman. Dengan jiwa Alice yang terperangkap, mereka harus mencari cara untuk membawanya kembali ke tubuhnya. Dari semua orang yang ada, hanya Imogen yang memiliki kemampuan melihat roh dan masuk ke dunia arwah, sama seperti Alice. I'm gonna count back from 5, 2. Imogen pun memasuki dunia arwah dan mulai mencari keberadaan Alice, dibantu oleh rohnya Anna yang membimbingnya menelusuri lorong-lorong gelap dan penuh teror. Saat sampai di tujuan, Imogen melihat Alice sedang memukul rohnya Gerald, yang juga menjadi tawanan iblis Keyface.
tapi juga melibatkan kekuatan roh dan keberanian menghadapi ketakutan yang terdalam. Iblis Kifeh semakin kuat karena perasaan benci dan takut yang dirasakan oleh orang-orang di rumah itu. Di tengah kekacauan, Imogen terus memanggil Alice, hingga akhirnya Alice sadar dan berhenti memukul rohnya Geralt. Namun Iblis Kifeh tidak menyerah begitu aja. Dia justru menculik Imogen dan Melissa, memanfaatkan ketakutan mereka untuk menambah kekuatannya. Saat itu si iblis mencoba menyerang Alice, tapi roh ayahnya muncul untuk melindungi putrinya, hingga Geralt pun menghilang setelah membantunya. Alice hampir menjadi tawanan Iblis Kifeh. Namun dengan cepat Imogen memberikan peluit khusus kepada Alice agar dia bisa meniup peluit tersebut. Sebuah tindakan yang memungkinkan Alice mendapatkan kembali kendali dan melawan iblis yang mengancam mereka. Saat Alice hampir terjebak, roh Audrey atau ibunya datang untuk menolong dan membimbing Alice keluar dari cengkeraman Iblis Kifeh. Bersama Audrey dan Imogen, Alice berusaha kembali ke dunia nyata. Namun dalam kekacauan itu, Alice sempat salah membuka pintu merah, yang justru mengarah ke seorang anak yang berada di atas loteng, membuat mereka harus cepat mencari pintu yang benar. Akhirnya dengan petunjuk dari roh Audrey dan keberanian mereka, Alice, Imogen, dan Audrey berhasil menemukan pintu merah yang benar. Ketiganya pun berhasil kembali ke dunia nyata dengan selamat, membawa pengalaman dan pelajaran dari pertarungan mereka melawan Iblis Kifeh. Setelah berhasil menyelamatkan kedua anak Christian, akhirnya Christian dan Alice pun saling memaafkan atas semua kesalahan di masa lalu. Alice juga mengembalikan peluit milik Christian yang telah lama hilang, karena itu adalah simbol penghubung antara masa lalu yang kelam dan kesempatan untuk berdamai. Setelah semua kejadian mengerikan di rumah lama itu berakhir, Alice, Specs, dan Tucker pun kembali ke rumah masing-masing. Malam itu Alice tertidur lelap, hingga dia bermimpi tentang seorang anak laki-laki bernama Dalton yang tengah tidur di kamarnya. Namun di balik pintu, tampak sesosok iblis berwajah merah yang perlahan mendekatinya. Alice pun langsung terbangun dengan nafas terengah, menyadari bahwa mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur. Tidak lama kemudian teleponnya pun berdering, dan terdengar suara seorang wanita bernama Lauren Lambert, ibu dari Josh Lambert, pria yang dulu pernah Alice tolong. Kali ini Lauren meminta bantuan Alice lagi, karena cucunya yaitu Dalton Lambert mengalami hal yang sama seperti yang dulu pernah dialami oleh Josh. Menandakan awal dari kisah baru yang akan menghubungkan Alice ke peristiwa dalam film Insidious pertama pada tahun 2010. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengeliskan. Nah, jadi itulah alur cerita dari film Insidious The Last Key tahun 2018. Film ini sebenarnya jadi potongan penting dari masa lalu Alice Rayner, yang akhirnya menjelaskan kenapa dia punya kemampuan melihat makhluk dari dunia lain dan bagaimana semua itu dimulai. Kita juga jadi tahu kalau iblis kunci yang dia lepaskan waktu kecil ternyata punya pengaruh besar terhadap semua kejadian menyeramkan di hidupnya. Yang menarik, film ini juga menutup perjalanan Alice dengan cukup emosional. Dari masa kecilnya yang kelam sampai akhirnya bisa berdamai dengan keluarganya sendiri. Dan di akhir film kita langsung dikaitkan sama kisah keluarga Lambert yang jadi fokus di film Insidious Chapter 1 tahun 2010. Jadi bisa dibilang The Last Key ini adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu Alice dengan cerita Insidious pertama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.